Kerja bercanda, pendapatannya luar biasa. Ya, lagi ramai tentang video animasi karya anak bangsa yang sebentar lagi akan tayang di sinema atau bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Merah Putih One for All, video animasi yang menuai banyak hujatan dari netizen. Karena dari segi kualitas, banyak yang menilai kalau film animasi ini mengalami kemunduran beberapa tahun ke belakang. Trailer video ini banyak menuai kritikan. Yang dikritik itu mulai dari aset-aset animasinya, mulai dari karakternya, lokasi-lokasinya, soundtrack, bahkan juga sampai sound effect yang digunakan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, silakan share, like, dan komen video ini. Dan juga, terus support channel ini agar bisa berkembang dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film karya anak bangsa yang dijadwalkan akan rilis pada tanggal 14 Agustus 2025. Merah Putih One for All. Tapi, sebelum tayang saja, film ini itu sudah menuai pro dan kontra. Pertanyaannya, mengapa sebuah film yang diharapkan bisa membangkitkan rasa nasionalisme justru dihujani banyak komentar negatif dari netizen? Film Merah Putih One for All awalnya diumumkan sebagai proyek film yang besar, mengangkat kisah persatuan dan perjuangan. Film animasi ini bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Anggarannya pun disebut-sebut mencapai angka yang fantastis, 6,7 miliar rupiah. Walau pihak produser tidak menyebut nominal pastinya, rumor yang beredar menyebut kalau jumlah nominalnya itu cukup untuk membuat video animasi dengan kualitas setara dengan produksi yang lebih baik. Makanya ekspektasi publik pun itu sangat tinggi. Masalahnya mulai muncul ketika trailer resmi dari film Merah Putih ini muncul di YouTube. Banyak beranggapan kalau animasi ini tuh kaku dan kurang detail. Kualitasnya itu mirip dengan game-game jadul atau film animasi anak-anak di tahun 2000-an atau beberapa tahun yang lalu lah. Dubbingnya juga tidak luput dari sorotan. Ada yang bilang kalau intonasi dari pengisi suara di film Merah Putih ini itu terkesan seperti membaca, tidak seperti orang yang sedang dubbing. Tim Merdeka. 1, 2, 3. Satu untuk tim Merdeka. Soundtrack dan sound effect. Ya, di video animasi Merah Putih ini juga terdapat banyak penggunaan sound effect yang tidak sesuai dengan adegannya. Seperti suara burung, tapi malah diisi dengan sound effect suara monyet. Ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Kan tidak nyambung ya. Di kolom komentar banyak yang mempertanyakan, kalau anggarannya besar kok hasilnya seperti ini? Tim produksi film ini pun merespon. Dalam beberapa wawancaranya, mereka menegaskan bahwa waktu pengerjaan film ini yaitu 3 bulan. Ya, kalau waktunya mepet, kenapa dipaksakan untuk tayang, Pak? Harusnya kan dibenahi dulu. Yang seperti kita ketahui, kalau untuk pembuatan film animasi, itu bukan waktu yang singkat. Contohnya nih kayak film Jumbo. Itu sampai butuh 5 tahun untuk memproduksi film sehingga bisa tayang di bioskop. Menurut bapak-bapak ini, fokus mereka untuk menyampaikan pesan persatuan, bukan sekedar memamerkan visual yang mewah. Waduh, bukan masalah visual mewahnya, Pak. Yang dipertanyakan ini, aset-aset yang Anda gunakan untuk pembuatan film ini. Dan netizen juga banyak menemukan kalau aset-aset yang digunakan untuk film ini, itu banyak aset yang bisa dibeli di internet. Baik itu karakternya, lokasinya, bahkan sound effect yang digunakan juga itu sound effect yang gratisan. Jadi, netizen ini mempertanyakan keorisinalitas daripada pembuatan karakter-karakter di film Merah Putih ini. Karena aset-aset ini bisa dibeli. Banyak pakar juga yang mengatakan kalau soundtracknya itu aneh. Kita tidak tahu siapa penyanyi dan juga siapa pencipta lagunya. Sehingga banyak yang berasumsi kalau soundtrack dari film ini itu dibuat oleh AI. Namun, jawaban ini tetap memicu perdebatan. Ada yang tidak mendukung, bahkan menghujat, dan ada juga yang mendukung. Ya, buzzer-buzzernya. Coba kalian lihat di sosial medianya, buzzer-buzzernya itu komennya sama semua, template. Kembali lagi ke pernyataan saya yang sebelumnya, kalau kerja main-main tapi pendapatannya luar biasa, saking banyaknya hujatan, saya jadi penasaran. Siapa sih orang-orang yang ada di balik pembuatan film animasi ini? Di poster resmi yang sudah dirilis, di situ ada nama Perfiki. Lalu saya cari tahu sosial media Perfiki.
Saking cringe-nya, saya nggak tahu harus berkomentar apa. Kalau kalian ingin silaturahmi ke sosmednya Perfiki, ya silakan ya, silakan langsung saja ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Bye-bye.